Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin shaimin yarhamukumullah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siapa yang harus bayar fidyah dan siapa yang harus qada puasa. Dijelaskan di dalam kitab fikih, pertama yang harus bayar fidyah adalah wanita hamil dan juga wanita yang menyusui. Wanita hamil dan menyusui itu wajib qada puasa dan juga bayar fidyah, dengan catatan dia tidak berpuasa dikarenakan khawatir akan terganggu kesehatan anaknya. Jadi khawatir akan terganggu kesehatan anaknya saja, maka wanita tersebut wajib qada dan bayar fidyah. Dan bila mana dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan khawatir kesehatan dirinya saja dan juga kesehatan anaknya, atau khawatir hanya kesehatan dirinya saja, maka dia wajib qada puasa. Wajib qada puasa saja tanpa bayar fidyah. Jadi ma'asyiral shaimin was-shaimat yarhamukumullah, wanita hamil dan menyusui itu ada perbedaan di dalam qada dan fidyah. Jadi kalau wanita hamil dan menyusui dia tidak berpuasa, ya, dengan alasannya khawatir kesehatan anaknya saja terganggu, khawatir anaknya saja nanti akan terganggu, maka dia wajib qada puasa dan bayar fidyah. Dan kemudian wanita hamil dan menyusui, bila alasan khawatir kesehatan dirinya dan anaknya atau khawatir kesehatan dirinya saja, maka dia hanya wajib qada puasa tanpa bayar fidyah. Yang kedua, yang membayar fidyah adalah orang tua jompo. Orang tua jompo yang sudah tidak mungkin lagi bisa berpuasa dan sudah dilakukan, sudah dicoba, kalau dia berpuasa dia akan sakit, dia akan pingsan, akan berbahaya untuk dirinya, maka orang tua yang jompo tersebut tidak wajib berpuasa, dia hanya wajib membayar fidyah, ya, selama 30 hari. Jadi boleh dibayarkan ketika awal Ramadan sekaligus, atau di akhir Ramadan bayarnya, atau dibayarkan setiap hari satu mud ya, satu mud ya. Satu mud sama dengan 6,25 ons. Jadi 6,25 ons dikali hari berpuasa, bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Jadi orang tua jompo, dengan catatan dipastikan orang tua tersebut memang benar sudah tidak mampu. Jangan baru kelihatan tua, ya, keriput sedikit sudah tidak berpuasa, ya. Itu harus hati-hati dalam menentukan, memastikan ini kategorinya sudah tua, rapuh atau jompo gitu. Ma'asyiral shaimin yarhamukumullah. Kemudian selanjutnya orang yang wajib bayar fidyah adalah mereka yang
membayar hutang puasanya terlambat sehingga datang Ramadan berikutnya. Terlambat dalam membayar hutang puasa sehingga datang Ramadan berikutnya. Seperti wanita punya utang puasa ketika haid, tidak di bulan Ramadan ada uzur syar'i, dia dibolehkan tidak berpuasa karena sedang haid atau sedang nifas. Kemudian setelah selesai Ramadan dia lambat, tidak segera membayar hutang puasa hingga sampai datang Ramadan berikutnya. Maka bila mana keterlambatan itu 1 kali Ramadan dikali 1, bila mana sampai 2 kali Ramadan belum dibayar dikali 2. Contoh, dia punya hutang 6 hari, hutang 6 hari. Ramadan berikutnya datang, dia belum membayar, maka 6 dikali 1 mud sama dengan dia membayar 6 mud. Dia qadha puasa juga, tetap qadha puasa, dan ditambah sanksi atas keteledorannya itu tidak segera bayar hutang puasa karena sudah datang Ramadan berikutnya. Bila mana 1 kali Ramadan dikali 1, 6 hari, contoh 6 hari dikali 1 mud, 6 mud. Bila mana 2 Ramadan berarti pengalinya 2 ya, mud sama dengan 12 mud. Bila mana sampai 3 kali Ramadan dia belum bayar hutang puasanya, dikali 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya kalau ada yang punya hutang puasa harus segera dibayar. Bila mana tidak ada halangan syar'i atau tidak ada uzur, maka wajib ala fauran, dengan segera. Tetapi bila mana ada uzur, ada halangan syar'i, ala tarakhi, lambat tidak mengapa. Yang penting jangan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Bila mana datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia terkena sanksi, terkena fidyah ya. Bila mana 1 kali Ramadan dikali 1, 2 kali Ramadan dikali 2, 3 kali Ramadan dikali 3. Kemudian selanjutnya yang terkena fidyah adalah orang yang sakit. Orang sakit, bila mana sakitnya itu penyakit yang menahun atau penyakit yang sudah akut, yang sudah parah, yang menurut keterangan dokter, keterangan medis, ini penyakit sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Ya, sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan ini keterangan dari dokter, maka orang tersebut tidak wajib qadha puasa, hanya wajib membayar fidyah. Dengan catatan sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, dan itu berdasarkan keterangan dokter, orang tersebut tidak wajib qadha puasa tetapi wajib membayar fidyah. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang sakit yang akut lah ya, yang sudah kronis ya, yang kronis ya. Keterangan dokter tidak mungkin sembuh. Jadi kalau yang sakit-sakit biasa tetap dia harus qadha puasa ya. Sakit ada dikategorikan 3. Tadi pertama yang parah, kedua yang sedang. Yang sedang apa? Dia sakit demam ya, sakit perut,
bila mana dia berpuasa, keterangan dokter, maka akan membuat sakitnya lama sembuh atau bisa tambah parah, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib qada puasa dan tidak membayar fidyah. Ya, yang ketiga, sakit yang ringan, sakit pusing, pilek-pilek sedikit, itu tetap wajib puasa, ya. Jangan sampai menggampangkan, pusing sedikit tidak puasa, jangan, ya. Jadi itu diantara keterangan orang-orang yang kena sanksi fidyah, ya. Dan juga dibedakan, ada yang qada dengan fidyah, ada juga yang hanya fidyah saja, ada juga yang tidak wajib qada. Kemudian yang wajib qada puasa adalah seperti wanita haid, wanita nifas, wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang haid, kemudian musafir, orang yang sedang sakit, sakitnya yang masih sakit menengah, itu wajib qada puasa. Dan besaran fidyah itu adalah 1 mud sama dengan 6,25 ons atau 0,75 liter, ya, atau 1 liter kurang 1/4. Jadi ma'asyiral shaimin, demikianlah di antara keterangan siapa yang membayar fidyah. Wallahu alam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.